Kita lanjutkan ayat 25. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua. Kepunyaan Dialah semua yang bersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Tafsir ayat 25 dan 26. Ini adalah pemberitahuan dari sisi Allah kepada Rasul-Nya tentang masa tinggalnya pemuda-pemuda Ashabul Kahfi di dalam gua sejak mereka ditidurkan hingga dibangunkan kembali, yaitu selama 309 tahun Qomariyah atau 300 tahun dengan perhitungan matahari. Katakanlah, hai Muhammad, bila engkau ditanya tentang masa tinggal mereka, padahal engkau tidak tahu, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Tiada yang mengetahui selain Dia dan orang yang diberitahu olehnya. Alangkah terang penglihatan Allah dan alangkah tajam pendengarannya, sehingga tiada suatu pun yang dapat luput dari penglihatannya atau pandangannya. Dan Dialah yang Maha Esa, yang tiada disekutui oleh siapapun dalam penciptaannya dan kekuasaannya. Ayat ke-27. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dan katakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaannya adalah melewati batas. Tafsir ayat 27 dan 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyuruh Rasul-Nya Muhammad untuk membaca kitab suci-Nya serta menyampaikannya kepada umat manusia. Kitab yang tiada seorang pun dapat mengubahnya, merusaknya, menambah atau menguranginya, atau menghapuskannya. Jika engkau, hai Muhammad, tidak membaca apa yang diwahyukan kepadamu dalam kitab Tuhanmu, maka sekali-kali engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Allah berfirman, bersabarlah kamu duduk bersama hamba-hamba Allah yang miskin maupun yang kaya, yang kuat maupun yang lemah, yang selalu menyeru Tuhannya, berzikir, bertahmid, dan bertasbih, dan bertakbir di pagi hari atau di waktu senja,
mengharapkan keridhoannya, dan janganlah engkau memalingkan kedua matamu daripada mereka dan menunjukkannya kepada orang-orang yang berkedudukan, yang bangsawan, yang kaya raya, karena mengharapkan perhiasan dan kesenangan kehidupan duniawi. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang melalaikan agamanya serta ibadahnya kepada Tuhannya, disebabkan oleh kesibukannya dan cita-cita keduniaannya. Diriwayatkan bahwa ayat ke-28 ini mengenai beberapa pemuka dan golongan bangsawan Quraisy yang minta agar mereka tidak dicampurkan di dalam suatu majelis dengan sahabat-sahabat beliau yang bukan bangsawan dan yang lemah kedudukan sosialnya, seperti Bilal, Ammar, Suhaib, dan Khabbab, agar disediakan waktu dan majelis khusus baginya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'ad ibnu Waqqas yang bercerita, pada suatu waktu kami orang berenam, Ibnu Mas'ud, seorang pria dari suku Hudzail, Bilal, dan dua pria yang aku lupa namanya, serta aku sendiri duduk dalam suatu majelis bersama Rasulullah. Tiba-tiba datang beberapa musyrikin Quraisy seraya berseru kepada Rasulullah, "Usirlah orang-orang itu dari majelismu. Kami segan duduk bersama mereka yang tidak sekelas dengan kami." Rasulullah diam sejenak seperti sedang berpikir bagaimana beliau menanggapi seruan para musyrikin itu. Sesaat kemudian turunlah wahyu Allah pada surat Al-An'am ayat 52, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhoannya. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari, setelah turunnya ayat ke-28 tersebut di atas, berjalan-jalanlah Rasulullah di suatu lorong dan di situ menemui suatu kelompok orang yang sedang berzikir dan menyebut-nyebut nama Allah. Lalu beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan di antara umat-umatku orang-orang kuperintah bersabar untuk bersama mereka." Ayat 29. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, maka ia menjadi kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, bahwa apa yang engkau bawa dari sisi Tuhanmu adalah wahyu yang hak dan benar. Maka berimanlah siapa yang hendak beriman, dan kafirlah siapa yang hendak menjadi kafir kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada kitab suci-Nya. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi mereka yang zalim dan kafir neraka yang tembok-temboknya mengepung mereka." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya tembok-tembok neraka terdiri atas 4 lapis. Tebal tiap lapis adalah selebar perjalanan 40 tahun. Allah berfirman selanjutnya menggambarkan keadaan orang-orang kafir di jahanam itu. Bila meminta pertolongan diberikan seteguk air, diberinyalah mereka air seperti besi atau nanah yang sedang mendidih. Jika minuman itu mendekat muka mereka, menjadi hanguslah karena panasnya. Alangkah buruknya minuman itu dan alangkah jeleknya tempat tinggal dan tempat istirahat orang-orang kafir itu. Ayat 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan baik. Ayat 31. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelas emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Tafsir ayat 30 dan 31. Setelah dalam ayat-ayat terdahulu, Allah menyebut keadaan orang-orang yang malang nasibnya, durhaka, kafir, dan zalim. Maka dalam ayat 30 dan 31 ini, Allah menyebut dan menggambarkan keadaan orang-orang yang berbahagia, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya dan kepada risalah yang dibawanya, serta melakukan amal-amal soleh yang diperintahkan Allah kepadanya. Bagi mereka itu, Allah menyediakan sebagai pahala atas amal-amal baiknya yang sekali-kali tidak disia-siakan, yaitu surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka sebagai penghuninya mengenakan gelang-gelang emas dan berpakaian hijau dari sutra yang halus dan sutra tebal, serta mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Alangkah bahagianya dengan pahala itu dan dengan tempat peristirahatan yang indah dan kekal itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan, mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediamannya.